Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di ruang kolaborasi. Kali ini mengenai modul 2.3 tentang praktik coaching dengan alur tirta. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yaitu ada Ibu Wahyuni SPD MPD dan ada saya sendiri, Ibu Andi Alfiana Hasan Esos. Dalam penyelesaian tugas ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching ini, kami dibimbing oleh Ibu Fasilitator yaitu Ibu Kurniati SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Sudirman Nyala SPD MPD dan ada Ibu Andi Samsidar SPD GR. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari ruang kolaborasi ini, di mana calon guru penggerak diharapkan dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur tirta. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coach melalui proses diskusi di mana hubungan antara coach dan coachee adalah mitra. Alur percakapan tirta terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu T adalah tujuan, yang kedua I adalah identifikasi, yang ketiga R adalah rencana aksi, dan yang keempat yaitu TA adalah tanggung jawab. Pada praktik coaching kali ini, saya, Ibu Andi Alfiana Hasan, berperan sebagai coach dan ada Ibu Wahyuni berperan sebagai coachee. Adapun latar belakang kegiatan coaching kali ini, Ibu Wahyuni adalah seorang guru di kelas rendah. Beliau merasa kesulitan dalam mengatasi beberapa murid yang kurang fokus saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, dan ada juga murid yang sangat lemah dalam menerima pembelajaran yang beliau sampaikan. Adapun tujuan kegiatan coaching kali ini yaitu Ibu Wahyuni ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari rekan sejawatnya yaitu Ibu Andi Alfiana Hasan agar beliau dapat menemukan ide ataupun solusi untuk meningkatkan perhatian murid saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan membuat murid menjadi lebih memahami pembelajaran yang disampaikannya dengan lebih baik. Dan berikut ini adalah video percakapan antara coach dan coachee dengan alur tirta. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andevi. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu Wahyuni. Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri apa kabar? Alhamdulillah juga Bu, tapi agak sedikit baik ya Bu. Begini Bu Andevi, apakah Ibu punya waktu? Tentu saja Ibu. Memangnya ada apa ya Bu? Begini Bu, saya punya sedikit permasalahan yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia berbagi dengan saya? Tentu saja Bu Wahyuni. Memangnya kalau setelah berbincang-bincang dengan saya, apakah ada hal yang Ibu Wahyuni harapkan dari perbincangan kita kali ini Bu? Ya Bu, kedepannya saya ingin mendapatkan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi ini, begitu Bu. Jadi saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu, siapa tahu saya mendapatkan sebuah solusi dari apa yang saya permasalahkan saat ini. Oh, begitu ya Bu Wahyuni. Iya Bu. Oh iya,
tentu saja boleh, Bu. Malah saya Oh, senang bisa berbagi dengan Ibu. Oh iya, Ibu, kalau boleh saya tahu permasalahannya itu seperti apa ya, Bu? Ya Bu, begini permasalahan yang saya hadapi saat ini itu terjadi di kelas saya Bu, yaitu berkaitan dengan murid-murid saya di kelas. Oh, begitu ya, Bu. Iya Dengan Bu, murid-murid Ibu. iya, Eh, Kalau boleh saya tahu ya, Bu Wahyuni ya, iya Bu. permasalahannya dengan muridnya Ibu itu seperti apa ya, Bu? Permasalahan murid saya di dalam kelas itu Bu, eh, terdapat beberapa murid saya nih Bu ya, yang mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan. Mereka kurang memahami materi yang saya sampaikan kepada mereka Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Iya Bu. Eh, Kalau boleh saya tahu lagi ini ya, Bu Wahyuni, Iya. kira-kira penyebab dari beberapa murid Ibu itu tidak memahami atau kesulitan memahami pelajaran yang Ibu sampaikan itu, kenapa ya, Bu? Sepertinya terdapat beberapa faktor ya Bu ya, Hmm? namun apa yang beberapa faktor yang mengakibatkan murid-murid saya mengalami kesulitan seperti itu Bu. Oh, iya, Bu. Jadi, sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan, anak tersebut Iya, mengalami kesulitan. iya Bu. Kemudian, kira-kira ya, Bu Wahyuni, faktor faktor yang paling memungkinkan itu untuk menyebabkan hal itu terjadi, faktor apa ya, Bu? Saya sudah tanya nih Bu ya kepada anak didik saya, kepada murid-murid saya terkait dengan kenapa mereka mengalami kesulitan. Ternyata mereka ada yang menjawab eh, dia belum sarapan. Jadi karena dia belum sarapan, akhirnya dia kurang fokus. Kemudian ada juga siswa yang lainnya yang saya tanya mengapa mereka mengalami kesulitan karena memang kemampuan pemahaman mereka itu memang lambat, Bu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Ada Iya, yang Ibu Wahyuni tadi katakan, ada yang tidak sarapan, kemudian ada juga yang memang daya serap dari anak itu ya. Jadi sebenarnya seberapa besar sih, Bu, harapan Ibu terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? harapan saya sih Bu, setidaknya anak-anak yang berada di dalam kelas saya itu atau murid-murid yang saya ajar itu setidaknya setelah saya membahas pembelajaran, setelah saya Ya. membahas materi itu mereka bisa paham Bu, dengan setidaknya mereka menjawab pertanyaan yang saya berikan kepada mereka. Jadi untuk fokus begitu Bu, dan tidak hanya melamun, menggeleng-geleng, atau mengangguk-ngangguk saja. Entah kita tidak tidak kita tahu Bu, mereka mengangguk atau menggeleng-geleng itu paham atau tidak. Kan terkadang banyak yang seperti itu Bu, mengangguk-ngangguk saja paham, dia mengatakan, "Iya Bu, siap." Tapi padahal kenyataannya tidak, mereka hanya mengangguk-ngangguk saja Bu. Iya ya, eee, yang jelasnya paling tidak, murid Ibu Wahyuni itu bisa memberikan respon yang baik atau respon yang Hmm, positif terhadap pembelajaran. Jangan hanya mengangguk-ngangguk saja atau menggeleng-geleng, karena kalau dengan mengangguk-angguk iya, saja atau menggeleng-geleng, kita juga ini sebagai guru, ini, bertanya-tanya, ini paham iya, atau bagaimana? iya betul Bu. Ya, Iya, baik Bu, setelah Ibu kan tadi Ibu sudah tahu beberapa penyebab dari permasalahan ini. iya Bu. Jadi, bagaimana Bu Wahyuni kira-kira, langkah Ibu untuk mengatasinya ini? Mmm, terpikir oleh saya Bu, ada kira-kira beberapa hal-hal yang akan saya lakukan.
Di sini hal yang pertama yang akan saya lakukan itu kan tadi ada permasalahan mereka kurang kurang fokus atau kurang dalam pelajaran saya itu karena mereka tidak sarapan. Jadi saya ingin mengajarkan kepada mereka agar mereka dapat sarapanlah terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Atau saya mengajak mereka untuk membawa bekal ke sekolah sehingga sebelum memulai pelajaran kita bisa bareng-bareng makan terlebih dahulu. Kemudian bisa juga saya berkolaborasi dengan orang tuanya supaya orang tuanya itu menyiapkan sarapan kepada anak-anaknya, Bu, sebelum sebelum anaknya ke sekolah. Kemudian dan yang kedua itu untuk anak-anak yang memiliki pemahaman yang lambat, mungkin saya akan memberikan bimbingan yang lebih, Bu, daripada teman-teman yang lainnya yang tingkatannya lebih tinggi. Mungkin seperti itu sih, Bu, langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk mengatasinya. Wah, baik sekali itu Ibu Wahyuni rencananya. Rencananya itu sangat luar biasa dan bagus sekali menurut saya. Wah, ya. Tadi Ibu mengatakan bahwa pada murid yang tidak sarapan, Ibu akan meyakinkan bahwa Iya, sarapan pagi itu sangat penting. Bahkan Ibu bet tadi akan menghubungi orang tuanya agar iya betul, memberikan anaknya sarapan setiap pagi. Nah, iya, kemudian tadi Ibu juga mengatakan bahwa untuk murid yang agak lemah kan ya, Ibu memberikan bimbingan yang agak bimbingan. lebih nih, Bu. Nah, Iya. pertanyaan saya lagi ini Bu Wahyuni, menurut Ibu bimbingan yang seperti apa yang akan Ibu berikan nantinya? Bimbingan itu mungkin, saya bisa memberikan latihan-latihan, soal-soal terkait dengan, materi yang susah mereka pahami, Bu. Jadi saya akan memilih dan memilah terlebih dahulu materi apa yang, mereka sangat sulit, pahami. Kemudian, ya, diberikan latihan yang terus-menerus, berulang-berulang, seperti itu, Bu. Oh, berarti latihannya terus-menerus ya, Bu, ya? Begitu ya, Bu? Iya, Bu, Berat saya, mungkin harus membimbing, mereka sampai mereka paham betul, tuntas betul dalam materi yang, mereka kurang pahami, begitu, Bu. berarti, Bu Wahyuni ini, membimbing terus-menerus ya, Bu, muridnya? Iya, Bu. Eh, jadi menurut saya ini Bu, berarti murid Ibu Wahyuni ini mereka bisa berarti Bu ya? Oh iya Bu, Bu Wahyuni saya punya pertanyaan lagi. Iya, iya, Bu. Eh, Kapan kira-kira ya Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut? Iya, saya mungkin bisa melakukannya, agar tidak mengganggu, teman-teman yang lain ya, Bu, mungkin saya bisa mengambil setelah pulang sekolah, karena itu, mungkin bisa, waktu yang efektif agar tidak mengganggu teman-teman yang lain, agar anak ini juga, anak yang bermasalah tadi ini, bisa fokus, begitu, Bu. Oh iya, bagus itu Bu Wahyuni. Kemudian apalagi ya? Oh iya, apa Ibu komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah ini, Bu? Apa yang Ibu akan terapkan nantinya? Ya, tentunya, saya akan melakukannya secara kontinu ya, Bu, ya, terus-menerus, secara konsisten, sampai memang, betul-betul terlihat ada perubahan yang terjadi, pada langkah-langkah, yang saya lakukan tadi, ada perubahan yang signifikan pada murid-murid saya ini, Bu. Oh iya ya Bu, terus kira-kira siapa saja Bu yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu?
Ya, tentunya dalam hal ini, kepala sekolah ya, Bu, ya, yang paling utama, dalam membantu saya. Kemudian juga, saya bisa bekerja sama dengan, orang tua murid, kemudian, bisa juga bersama dengan rekan sejawat. Ya, tentunya saling berkolaborasi ya Bu ya, untuk Iya, hasil Bu, yang lebih baik. Nah, betul Ibu Wahyuni, kemudian Ibu, bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan nanti untuk ke depannya? Saya akan mencoba menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid dan menjaga komitmen ini agar, sama-sama memberikan, bimbingan kepada murid yang membutuhkan itu, Bu. Wah, bagus sekali rencana Ibu ini. Mmm, Berarti untuk ke depannya agar muridnya Ibu Wahyuni ini dapat, fokus dan dapat memahami pelajaran yang Ibu sampaikan, Ibu iya, akan terus menjalin komunikasi yang baik ya Bu dengan para orang tua atau wali murid. betul, Kemudian, Bu. Ibu juga, akan memberikan bimbingan yang lebih pada siswa yang membutuhkan. Begitu ya Bu ya? Iya, Bu, Eee betul. Baik Bu, dari perbincangan kita ini, kira-kira Ibu bagaimana sih perasaannya Ibu sekarang? Wah, perasaan saya sekarang, alhamdulillah, sedikit lega ya, Bu, karena, sudah berbagi cerita dengan Ibu, mendapatkan solusi, mendapatkan cara, yang baik untuk permasalahan yang saya dapati tadi terkait dengan, murid saya di dalam kelas. Jadi saya, akhirnya tahu nih, Bu, ya, langkah-langkah apa yang harus, saya lakukan agar menyelesaikan, masalah saya ini. Alhamdulillah kalau begitu Bu Wahyuni. Ini saya rasa juga perbincangan kita ini sungguh luar biasa Ibu. Dan dari perbincangan Ya, Bu. kita ini saya harap Ibu Mhm. Wahyuni mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang Ibu sudah rencanakan tadi dengan penuh semangat ya Bu Wahyuni ya. Iya, Bu, iya, Bu, amin, Bu, insyaallah, saya akan tetap semangat memberikan bimbingan kepada murid-murid saya. Amin. Baik Ibu Wahyuni, kira-kira ada hal Ya, lain yang, Bu. ingin dibicarakan lagi, Bu? Saya kira, sudah cukup ya, Bu, untuk, permasalahan yang saya alami, sudah Baik cukup. Ibu. Iya, baik Bu Wahyuni. Iya, terima kasih banyak Ibu Andi Evi atas waktu yang sudah diberikan kepada saya, sudah menyempatkan, untuk mendengar keluh kesah saya. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama Ibu Wahyuni. Baik Ibu, kalau begitu saya mohon pamit dulu ya Bu. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan Ibu. Iya, Bu. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum, Bu Andi Evi. Waalaikumsalam Ibu Wahyuni. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami di ruang kolaborasi modul 2.3 tentang praktik coaching dengan Alur Tirta. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.